Manchester United menderita kekalahan dengan skor 0-1 dalam pertandingan uji coba pramusim melawan Atletico Madrid di Ulevel Stadion, Norwegia pada Sabtu 30 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Duel berlangsung dengan cukup alot, kedua tim sama-sama tidak mampu mencetak gol di babak pertama. Gol kemenangan Atletico dicetak oleh Joao Felix, sementara MU harus bermain dengan 10 pemain setelah Fred mendapatkan kartu merah. Manchester United bermain menyerang sejak menit awal. Marcus Rashford melakukan percobaan pada menit ketiga, tapi tembakannya masih bisa digagalkan Jan Oblak. Tidak lama berselang, giliran Anthony Martial yang mendapatkan peluang emas. Sayangnya tembakan striker asal Prancis tersebut melambung tinggi dari gawang Atletico. Menjelang pertandingan berakhir, Marcus Rashford hampir mencetak gol ke gawang Atletico, namun Jan Oblak masih belum bisa ditaklukkan. Pada akhirnya sampai turun minum, tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim memasuki kamar ganti dengan kedudukan 0-0. Memasuki babak kedua, Manchester United masih terus bersaing untuk mencetak gol, namun gawang Atletico termasuk tidak mudah untuk ditaklukkan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-86. Atletico Madrid mampu mencetak gol melalui Joao Felix lewat tendangan mendatar. Tertinggal satu gol, MU mencoba membalas. Akan tetapi pasukan Erik ten Hag mendapatkan bencana pada menit 90+1. Wasit mengeluarkan kartu merah untuk Fred. Gelandang asal Brazil tersebut mendapatkan kartu kuning kedua setelah menginjak perut Alvaro Morata. Pada akhirnya sampai laga berakhir, MU gagal mencetak gol penyeimbang. Atletico pun menang dengan skor tipis 1-0. Jersey ketiga Manchester United terindikasi sudah bocor secara online. Penampakan jersey anyar itu bikin sejumlah fans meledeknya lebih mirip seragam kiper. Seperti dilansir Manchester Evening News, jersey ketiga Manchester United terindikasi itu bocor seiring penampilan streamer Edwin Castro secara live di TikTok. Pada penampilannya, Castro memakai kaos berwarna hijau stabilo. Belum ada konfirmasi dari klub, tapi video live streaming itu mengusung caption jersey ketiga yang belum dirilis oleh MU. Jangan tanya bagaimana aku bisa mendapatkannya, tapi kami berhasil, kata Edwin Castro dalam klip tersebut. Menurut Footy Headline, dalam beberapa waktu terakhir MU sudah mengiklankan sejumlah produk yang terkait dengan calon jersey ketiganya. Produk-produk itu juga memiliki warna hijau serupa, namun tidak semua supporter menyambut positif kehadiran jersey hijau terang dari setan merah ini. Tidak sedikit yang menganggap warnanya kelewat mentereng, sehingga justru lebih mirip jersey yang dipakai oleh sang kiper. Menurut kalian bagaimana, gengs? Ajax Amsterdam masih bisa mendapatkan uang dari Lisandro Martinez hingga 5 tahun ke depan. Sebab Ajax disebut punya klausul bonus untuk setiap penampilan bek 24 tahun itu di Manchester United. Lisandro Martinez menjadi salah satu pemain yang diimpikan manajer baru United Erik ten Hag. Mereka pernah bekerja sama selama 3 tahun di Ajax Amsterdam. Jadi wajar jika ten Hag ingin membawa Martinez ke Manchester United. Setelah negosiasi yang cukup alot, United akhirnya mendapatkan kata sepakat dengan Ajax. Setan Merah membayar 48,3 juta pound sterling untuk transfer Martinez. Lalu ada klausul bonus maksimal sehingga 8,5 juta pound sterling. Namun dana yang harus dikeluarkan United tidak akan berhenti di situ saja. Setan Merah bakal membayar jauh lebih mahal dari perkiraan. Kok bisa? Proses kedatangan Martinez, United bersaing ketat dengan Arsenal. Ajax diketahui 2 kali menolak tawaran The Gunners karena harganya tidak cocok. Pada akhirnya proposal United yang diterima oleh klub asal Belanda. Rupanya ada klausul menarik dalam kesepakatan United dan Ajax Amsterdam. The Mirror melaporkan bahwa United akan membayar 66.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah kepada Ajax untuk setiap penampilan Martinez bersama mereka. Ketentuan tersebut berlaku hingga maksimal 30 pertandingan selama 1 musim. Artinya United berpeluang untuk merogoh kocek hingga 1,7 juta pound sterling per musim, dan klausul tersebut akan berlaku sampai 5 tahun ke depan. Lisandro Martinez menekan kontrak selama 5 tahun bersama United. Ada juga opsi perpanjangan selama 1 tahun. Martinez mendapatkan gaji yang cukup besar, dia mengantongi 120.000 pound sterling per pekan dari United.
Mantan asisten manajer Manchester United Chris Armas mengklaim Ralf Rangnick sudah bekerja dengan baik. Ia disebut berhasil menstabilkan situasi di MU. Rangnick ditunjuk jadi manajer interim MU pada Desember 2021. Bergantian oleh Gunnar Solskjaer di awal penunjukannya, MU sempat diselimuti optimisme bahwa ia akan membenahi permainan tim yang diharapkan membawa ke hasil-hasil lebih baik. Manchester United sempat tampil cukup baik di Premier League. Di bawah arahan Rangnick membawa setan merah cuma kalah sekali dalam 13 partai pertama. MU memetik 7 kemenangan dan 5 kali imbang dalam rentang tersebut. Hasil-hasil itu membawa MU bersaing untuk satu tempat di 4 besar. Tapi kemudian situasinya memburuk lagi dengan MU hanya memetik 3 kemenangan dari 11 pekan terakhir dan menelan 6 kekalahan. Pada akhirnya Cristiano Ronaldo DKK finish ke-6 dan gagal lolos ke Liga Champions. Tapi mantan asisten Ralf Rangnick, Chris Armas, menjelaskan bahwa situasinya jauh dari kata mudah. Setelah berhasil menstabilkan tim, Manchester United menghadapi masa-masa sulit dan digoyang simpang siur terkait manajer tetap musim depan. Jika bukan karena Rangnick, MU dipercaya bisa tercecer lebih jauh. Ralf Rangnick meninggalkan MU setelah musim 2021-2022 berakhir dan kini melatih tim nasional Austria. Manchester United bisa membuat Cristiano Ronaldo marah karena dikabarkan ingin mengontrak Frenkie de Jong dalam Barcelona dengan bayaran tinggi sebelum jendela transfer ditutup. Manchester United dilaporkan siap untuk menjadikan Frenkie de Jong sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Namun ini adalah keputusan yang bisa membuat Cristiano Ronaldo marah, kesal, dan marah. Pasalnya Ronaldo adalah pemain berpenghasilan besar di Old Trafford. Manchester United dikabarkan telah setuju untuk membayar 63 pound sterling atau 1,1 triliun rupiah untuk De Jong setelah 3 bulan melakukan pembicaraan intensif dengan Barcelona. Isu itu terus berlanjut meski pemain internasional Belanda itu disebut-sebut enggan meninggalkan Camp Nou dan pindah ke Old Trafford musim panas ini. Menurut Sport dikutip dari Express, Manchester United saat ini sedang mempersiapkan serangan terakhir mereka untuk pemain berusia 25 tahun itu, yang merupakan target transfer teratas Erik ten Hag di samping Yuri Tielemans, Ruben Neves, dan Sergej Milinkovic-Savic. Tim setan merah kini diklaim siap menjadikan De Jong sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di MU demi memastikan pemain Belanda itu mau pindah ke Liga Inggris. Namun memberikan bayaran tinggi untuk De Jong melebihi Cristiano Ronaldo bisa membuat pemain timnas Portugal itu kesal dan marah, sebab tidak diragukan lagi, Ronaldo masih lebih merasa layak mendapatkan bayaran tertinggi di klub. Manchester United menelan kekalahan 0-1 kala menghadapi Atletico Madrid dalam partai uji coba pramusim di UEFA Stadion. Also, Sabtu 30 Juli 2022 petang waktu Indonesia Barat. Gol tunggal dalam laga ini dicetak oleh Joao Felix pada menit ke-86. Penyerang asal Portugal itu benar-benar mampu menjawab kebuntuan Atletico yang sempat kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Laga ini juga diwarnai dengan kartu merah, dengan gelandang Fred diusir wasit setelah mengoleksi kartu kuning kedua. Warganet di media sosial Twitter pun memberikan beragam reaksi terhadap kekalahan MU atas Atletico ini. Berikut beberapa di antaranya.